Shalom jemaat terkasih, kita berjumpa lagi dalam Bina Iman GKI Kristus Solo bersama saya Pendeta Daniel. Dan mari bersama kita berdoa memohon pertolongan Roh Kudus dalam pemberitaan sabda Tuhan. Tuhan tolong kami, biarlah Roh Kudus boleh menuntun kami untuk boleh memahami apa yang menjadi isi hati Tuhan dalam renungan firman pada hari ini. Di nama Yesus Kristus kami telah berdoa, amin. Jemaat Tuhan, bacaan kita pada hari ini diambil dari Kisah Rasul pasal 6 ayat 1 sampai dengan yang ke-7. Kisah Rasul 6 ayat pertama sampai ke-7, demikian firman Tuhan. Pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Kedua rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Tidak baik jika kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu, saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Dan kami sendiri akan memusatkan perhatian pada doa dan pelayanan firman." Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Belum mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu berdoa dan menumpangkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga jumlah besar imam menerima iman itu. Jemaat Tuhan, kita menemukan nama Stefanus dalam bacaan kita. Stefanus adalah martir pertama ketika ia memperjuangkan iman Kristianinya, ketika ia harus menghadapi kematian sebagai ancamannya. Stefanus menjadi simbol keberanian yang tak tergoyahkan dan kesetiaan tanpa syarat. Stefanus adalah diaken yang diangkat oleh para rasul membantu pelayanan para rasul. Sebagai diaken, tugas Stefanus adalah melayani kebutuhan anggota jemaat, terutama dalam hal pelayanan sosial. Ketika para rasul mengangkat 7 orang jemaat awam untuk menjadi diaken membantu dalam pelayanan meja, maksudnya adalah pelayanan meja adalah pelayanan persembahan untuk dikelola bagi bantuan sosial untuk anggota-anggota yang membutuhkan, seperti janda atau anak yatim piatu. Stefanus diangkat bukan hanya kemampuannya dalam pelayanan sebagai diaken, namun juga karena dinilai sebagai seorang yang penuh iman dan Roh Kudus. Hal itu membuat beberapa anggota rumah ibadat Yahudi marah karena nggak bisa mengalahkan hikmat Stefanus dalam berdebat. Kalau kita baca sampai perikop berikutnya. Karena itulah mereka kemudian memfitnah dan juga menuduh Stefanus sebagai penghujat Allah, sehingga harus disidang dan dihukum dalam mahkamah agama. Tapi saat itu Stefanus tetap mempertahankan dan memperjuangkan imannya kepada Kristus, tetap setia dalam pelayanan diakennya. Maka jemaat terkasih, kita belajar tentang sikap keteguhan hati. Bagaimana saat kita memperjuangkan iman Kristiani kita di tengah-tengah kehidupan kita, seringkali ada cibiran, ada hambatan, atau barangkali kita diremehkan. Kebaikan kita dibalas bukan dengan hal yang baik, tapi dibalas dengan hal yang jahat. Maka jemaat Tuhan, tetaplah teguh. Janganlah kita menyerah dalam hambatan yang ada. Teruslah berjuang dalam iman kita, karena semua kebaikan itu pasti akan menjadi berkat. Seperti Stefanus yang tetap memperjuangkan iman hingga akhirnya sekalipun ia martir, namanya menjadi inspirasi, menjadi semangat bagi banyak orang untuk mengabarkan Injil. Maka di momen Natal ini, biarlah semangat Natal yang telah kita terima dari Tuhan juga boleh terus kita saksikan, kita sebarkan melalui kehidupan kita sehari-hari. Sekalipun hal itu tidak mudah. Percayalah, Sang Immanuel
akan mampukan kita senantiasa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, biarlah semangat Natal boleh terus kami bawa, kami saksikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Seperti Stefanus, biarlah kami boleh terus berjuang dalam iman kami, sehingga kehidupan kami sungguh menjadi berkat bagi sekitar kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat Natal, Tuhan berkati. Immanuel.